Pilih capres jago ngomong. Rakyat butuh bukti konkret. Kenapa harus pilih Ganjar? Tapi kalau bagi saya sederhana kok. Pertama tentu kita perlu orang yang punya rekam jejak yang tanpa noda. Kalau Ganjar tuh saran saya, bersaing aja sama Ridwan Kamil, maju aja untuk gubernur DKI Ganjar, belum level presiden. Itu aja dari saya. Mas Gundrom, singkat Mas. Tapi bagaimanapun disukainya oleh rakyat Indonesia tetap Ganjar paling tinggi, Anies lebih kecil. Itu fakta, fakta di opini di publik. Nah, memang gagasan bentuknya kata-kata. Kita sering menganggap kata-kata tidak penting. Pidato ini juga isinya kata-kata. Yang pintar ngomong itu dikira orang hebat ya. Yang pintar ngomong itu dikira orang hebat ya. Ada satu jagonya cuma ngomong. Kalau ngomong kita bisa sampai tidur, ngalah-ngalahin obat tidur. Tapi disuruh kerja apa yang terjadi? Hancur. Selama ini kita tahu interpretasi terhadap capres yang pandai memainkan kosakata retorika dan Anies Baswedan. Saya terlalu dangkal dalam menganalisa. Saya lihat nggak tahu Pak Deddy ini ngerti data nggak? Ya, karena data-data itu kan ada. Kalau pintar mengatur kata-kata ya seperti itu. Ya. Rekam jejak adalah ketika kita melihat seseorang, bagaimana dia tidak hanya bicara, tapi dia juga membangun. Apa rekam jejaknya di situ? Udahlah, pokoknya Anies itu melakukan warganya senang, bahagia, infrastrukturnya Menurut terjadi. Anda pendukungnya, Ya, lihat aja pasti. kembali data yang objektif LBH, terjadi penggusuran zaman Anies. Zaman Anies. Apa yang ditampilkan oleh Pak Anies adalah sebuah keluguan. Kalau memang tidak sopan ya untuk menyebutnya sebuah kebodohan. Semua pesan-pesan isinya kata-kata. Tapi di balik kata-kata ada pesan, ada gagasan. Munculkan narasinya, baru karya. Kalau pintar mengatur kata-kata ya seperti itu. Ya. Jadi zaman kampanye, saya ulangi lagi, zaman kampanye itu orang biasa berbulut manis. Nah disitulah kita melihat, kalau hanya orang bermulut manis tapi lihat rekam jejaknya nggak ada, ya memang nggak usah dipercaya. Di Jakarta pegang gitu, gagasan, narasi, karya. Jangan sampai karya, tapi tidak ada gagasannya, harus ada satu. Yang pintar ngomong itu dikira orang hebat ya. Yang pintar ngomong itu dikira orang hebat ya. Kita lihat Anies, saya warga Jakarta, apa yang dilakukan? Itu meresapan yang bikin kacau di mana-mana. Sekretaris Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres PDIP Deddy Ferisitorus menyindir bakal capres yang merekrut aktivis hingga bakal capres yang jago ngomong. Para aktivis itu digunakan untuk menghapus noda sang bakal capres tersebut dan juga bakal capres jago ngomong yang tidak bisa kerja. Deddy awalnya menjelaskan pentingnya memilih presiden yang bersih rekam jejaknya. Tidak seperti bakal capres PDIP Ganjar Pranowo. Lanjut Deddy, ada capres yang sengaja merekrut aktivis untuk membersihkan noda masa lalunya. Kalau bagi saya sederhana milihnya. Pertama tentu tidak perlu orang yang punya rekam jejak yang tanpa noda. Betul, silahkan lihat yang lain. Ada nodanya apa enggak? Ada. Maka mereka butuh deterjen, dia rekrut aktivis, dia rekrut macam-macam supaya nodanya hilang, kuat melobi. Kata Deddy di rumah aspirasi Ganjar Pranowo, Jakarta Pusat. Deddy juga menyebut ada capres yang pandai berkata-kata, namun kerja capres tersebut tidak sesuai apa yang disampaikan kepada publik. Ada satu jagonya cuman ngomong, betul, kalau ngomong kita biasa sampai bisa tidur, ngalah-ngalahin obat tidur, tapi disuruh kerja apa yang terjadi? Hancur, ujar Deddy. Menurut Deddy, capres juga harus memiliki kemampuan fisik yang prima. Dia mencontohkan gerak cepat Jokowi selama menjadi presiden 2 periode. Dia harus bisa gerak cepat sat-sat seperti Pak Jokowi tiap hari keliling Indonesia. Kalau yang satunya turun dari mobil aja sudah susah, apalagi naik tangga pesawat. Jelas Deddy. Lebih lanjut, Deddy juga mengatakan para pendukung Ganjar untuk tidak menyebarkan hoaks. Dia juga mengajak para pendukung Ganjar untuk tidak berdebat dan juga berdebat hanya sesuai dengan fakta dan data yang ada. Saya mohon jangan menyerang calon manapun. Kontestasi ini kontestasi demokratis, sehingga semua calon tentu berhak untuk mencalonkan diri. Kita hormati. Tolong jangan ada yang membuat hoaks, fitnah, hal-hal yang bersifat menyerang personal. Tapi kalau soal kapabilitas, state of mind, state of psikis, itu boleh. Karena itu realitas, bukan bohong-bohongan, ujar Deddy.
Pemilu serentak yang bakal digelar tanggal 14 Februari mendatang kini menyisakan 4 bulan lebih, sekalipun ada perubahan dukungan peta calon bakal presiden atau Bacapres yang masih terdiri 3 tokoh. Bacapres pertama adalah Anies Rashid Baswedan. Ia didukung oleh Partai Nasional Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan juga yang terakhir Partai Kebangkitan Bangsa. Sebelumnya ada juga Partai Demokrat, hanya saja partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono tersebut memilih untuk keluar dari koalisi setelah Anies Baswedan memilih Muhaimin Iskandar sebagai bacawapresnya. Bacawapres 2024 kedua adalah Ganjar Pranowo, mantan Gubernur Provinsi Jawa Tengah yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hati Nurani, dan Partai Persatuan Indonesia. Sekalipun belum ada bacawapres kecuali Anies Baswedan yang telah menggandeng Caimin, para bacapres ini juga sudah berbicara soal gagasan mereka apabila terpilih menjadi presiden dalam Pilpres 2024 nanti. Beberapa gagasan sampai viral dan menimbulkan pro dan kontra. Misalnya datang dari kubu Anies Baswedan yang sekalipun dia sampaikan oleh bacawapres Muhaimin Iskandar, pernyataan tersebut sempat viral. Gagasan yang disebarluaskan saat itu adalah memberi uang 6 juta bagi ibu hamil. Tidak hanya itu, mereka pun berjanji untuk menggratiskan BBM. Entahlah apakah gagasan tersebut pas atau tidak. Bagi beberapa orang secara pribadi adalah salah satu dari pemilih yang rasanya cukup muluk-muluk dan irasional. BBM gratis, ibu hamil mendapatkan 6 juta rupiah. Demikian beberapa pun bertanya-tanya soal gagasan tersebut yang dinilai muluk-muluk, termasuk para pengamat. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP Anies Baswedan kerap dituding cuman pandai bicara. Kubu Anies menilai sejatinya seorang pemimpin negara harus memiliki kepawaian komunikasi. Nah, kan sering dikritik ya Pak Anies pandai bicara segala macam gitu ya. Iya, pemimpin negara itu kan memang harus dengan komunikasi. Kata anggota tim 8 KPP perwakilan dari Anies Baswedan Sudirman Said dalam program Crosscheck Metronews.com bertajuk Yuk Kapan Anies Paling Slay Ditantang Debat, Minggu 27 Agustus lalu. Sudirman mengatakan komunikasi yang mumpuni dapat mengarahkan kabinet, seluruh aparat, dan instrumen negara. Namun komunikasi itu juga harus didukung dengan tenaga berupa gagasan-gagasan yang relevan. Nah, tenaganya dari mana? Dari pikiran, dari ide, dari pengalaman, dari sistem, revisi, dan sebagainya, ujar Sudirman. Ia juga tidak memungkiri bahwa kepawaian Anies Baswedan dalam berkomunikasi jadi modal. Gagasan-gagasannya juga menjadi kekuatannya. Soal angka dalam survei tidak masalah, gagasan Anies diyakini akan dilirik penuh melalui debat capres terbuka. Pengalaman di Pilkada DKI Jakarta 2017, saya juga ikut membantu. Semakin sering ada perdebatan, maka angkanya Pak Anies semakin kecil. Malah akhirnya memenangkan Pilkada, ujarnya. Sementara itu, Ganjar Pranowo sendiri juga punya gagasan yang tidak hanya konkret, tetapi praktis menyentuh persoalan saat ini. Ganjar juga pernah menghadapi gejolak ketidakpastian antara ditolak oleh partainya dan keraguan-raguan yang muncul mengenai sikap politiknya yang cukup kontroversial beberapa waktu lalu. Namun, tidak dapat disangkal bahwa elektabilitas Ganjar Pranowo tidak pernah turun sejauh prediksi-prediksi yang terkesan meragukan yang muncul akibat reaksi kekecewaan dari masa pendukungnya beberapa waktu lalu. Nah, hingga saat ini terlihat jelas bahwa dukungan untuk pencalonan Ganjar terus meningkat, terutama ketika mempertimbangkan gagasan Ganjar terkait pendidikan dalam hubungannya dengan industri yang membuka peluang kerja bagi generasi muda Indonesia.